Selamat malam, kami dari kelompok Mekanika Klasik akan menjelaskan hasil diskusi soal nomor 28 dari buku Goldstein. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri ini Putu Dipananda Purwaningrum dengan rekan saya Lutfia Kolbi. Ini pun soal dari nomor 28 yaitu pertimbangan sebuah sistem partikel yang saling berinteraksi melalui potensial yang hanya bergantung pada jarak skalar antar partikel dan dipengaruhi oleh gaya konservatif pusat dari sebuah titik tetap. Tentukan Hamiltonian dari sistem ini dalam suatu kerangka koordinat yang berotasi dengan sumbu rotasi melalui titik pusat gaya dan berkecepatan sudut omega terhadap sistem inersia. Jelaskan makna fisis dari Hamiltonian dalam kasus ini. Apakah Hamiltonian tersebut merupakan konstanta gerak? Adapun identifikasi masalah, yang pertama, menentukan Lagrange. Yang kedua, menentukan Hamiltonian dalam kerangka rotasi. Yang ketiga, menentukan makna fisik Hamiltonian dalam kerangka rotasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lutfia Kolbi. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian Lagrange. Jadi, energi kinetik dalam kerangka rotasi dirumuskan dengan T sama dengan setengah mr dot kuadrat, di mana untuk R-nya itu adalah vektor posisi partikel dan R dot-nya adalah kecepatan partikel dalam kerangka inersia. Jika kita berpindah dari kerangka rotasi yang berputar dengan kecepatan sudut omega, maka kecepatan partikel dalam kerangka rotasi dilambangkan dengan r dot aksen yang berhubungan dengan kecepatan dalam kerangka inersia, sehingga bisa dirumuskan kembali dengan r dot sama dengan r dot aksen plus omega dikali r. Sehingga energi kinetik untuk kerangka rotasi itu menjadi T sama dengan setengah M R dot aksen kuadrat plus 2 R dot aksen dikali omega dikali R ditambah omega dikali R kuadrat. Di mana untuk R dot aksen kuadratnya itu adalah energi kinetik relatif dalam kerangka rotasi, 2 R dot aksen dikali omega dikali R itu adalah kontribusi dari percepatan Coriolis, dan yang terakhir itu adalah omega dikali R kuadrat, itu adalah kontribusi dari gaya sentrifugal. Nah, kemudian untuk energi potensialnya dirumuskan dengan V sama dengan V vektor R, di mana V-nya itu bersifat konservatif dan hanya bergantung pada jarak skalar dari titik pusat gaya. Nah, energi potensialnya ini itu tidak berubah ketika perpindahan dari kerangka inersia ke kerangka rotasi, karena dia hanya bergantung pada posisi partikel. Nah, sehingga untuk bentuk Lagrange-nya yaitu adalah L sama dengan P min P, yaitu setengah mr dot aksen kuadrat plus mr dot aksen dikali omega dikali R ditambah setengah m omega dikali R kuadrat min P dikali vektor R. Selanjutnya, untuk bagian Hamiltonian akan dijelaskan oleh teman saya, Dipananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan Hamiltonian, di mana momentum kinetik dalam kerangka berotasi didefinisikan sebagai berikut, yaitu P sama dengan rho L per rho R dot. Tadi sudah dijelaskan Lagrangian itu sendiri dalam kerangka berotasi, bisa dilihat di layar. Lalu untuk turunan Lagrangian terhadap R dot didapatkan hasil yaitu P sama dengan mr dot ditambah M dikali omega dikali R. Sehingga kecepatan R dot dapat dinyatakan sebagai berikut,
yaitu R dot sama dengan P per M dikurang omega dikali R. Lalu eh, energi kinetik suatu partikel dapat ditulis sebagai berikut, yaitu T sama dengan 1/2 M R dot kuadrat, di mana R dot itu sendiri itu kecepatan partikel. Lalu kecepatan kuadrat kecepatan itu didapatkan hasil R dot kuadrat sama dengan P per M dikurang dikurang omega dikali R kuadrat. Selanjutnya dapat dikembangkan menjadi R dot kuadrat sama dengan P kuadrat per M kuadrat dikurang 2 dikali P per M dikali omega dikali R ditambah omega dikali R kuadrat. Lalu dari rumus Hamiltonian itu sendiri, yaitu H sama dengan T tambah V, didapatkan hasil yaitu Hamiltonian sama dengan P kuadrat per 2M dikurang omega dikali R dikali P, P ditambah 1/2M dikali omega dikali R kuadrat ditambah P dikali vektor R, di mana P kuadrat per 2M itu sendiri merupakan energi kinetik dalam kerangka inersia. Lalu untuk min omega dikali R dikali P itu merupakan energi yang muncul akibat gaya Coriolis dalam kerangka berotasi. Untuk 1/2M dikali omega dikali R kuadrat itu sendiri merupakan energi potensial efektif akibat gaya sentrifuga dalam kerangka berotasi. Untuk V vektor R merupakan energi potensial konservatif yang hanya bergantung pada jarak vektor R. Di sini ada makna Hamiltonian dalam kerangka inersia. Yang pertama, jika kita berpisah ke kerangka inersia, sistem ini hanya dipengaruhi oleh gaya konservatif. Yang kedua, dalam kerangka inersia, energi total adalah konstan, karena Hamiltonian mencerminkan energi total dari sistem konservatif. Karena di soalannya ditanyakan kerangka rotasi, di sini jadi kerangka rotasi pada Hamiltonian itu sendiri. Yang pertama, kerangka rotasi bukan inersia, sehingga terdapat gaya fiktif atau Coriolis dan sentrifugal. Yang kedua, kecepatan sudut omega dianggap konstan dalam soal ini, tetapi momentum P dan posisi R akan berubah seiring berjalannya waktu. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan untuk soal nomor 28 dari buku Goldstein ini adalah Hamiltoniannya untuk kerangka rotasi itu tidak konstanta gerak karena sistemnya tidak dipengaruhi oleh gaya konservatif. Berbeda dengan kerangka inersia yang memiliki Hamiltonian yang mencerminkan energi total yang konservatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.